Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat. Saya dari Fakultas Psikologi di Universitas 17 Agustus Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh yang bernama Donald Oldingham. Donald Oldingham atau biasa disebut Donald O'Hare lahir pada 22 Juli 1904 di Nova Scotia, Kanada dan meninggal pada 20 Agustus di umur yang ke-81 di Chester, Nova Scotia, Kanada. Ia memperoleh gelar master dalam bidang psikologi di McGill University pada tahun 1932. Dan disinilah Hep bertemu dan belajar dari Ivan Pavlov. Pada tahun 1836, Hep diangkat sebagai profesor di Harvard University dan 1948 di McGill University. Hep diangkat sebagai presiden APA pada tahun 1960 dan mendapatkan APA Distinguished Scientific Contribution Awards pada tahun 1961. Dia juga digambarkan sebagai bapak ilmu neuropsikologi dan jaringan saraf tiruan. Salah satu teori dari Hep adalah teori belajar. Yang pertama adalah lingkungan terbatas. Beberapa hasil dari peneliti efek lingkungan terbatas menunjukkan bahwa bisa melemahkan perkembangan belajar awal dan perkembangan sistem saraf. Ia meneliti seorang dewasa yang dilahirkan dengan menderita katarak bawaan. Kemudian tiba-tiba si pasien mampu melihat setelah katarak itu dioperasi dan ditemukan bahwa si pasien ini dapat segera mendeteksi kehadiran suatu objek, akan tetapi tidak bisa mengidentifikasinya dengan menggunakan petunjuk visual. Temuan ini menunjukkan bahwa beberapa persepsi tentang bentuk adalah sifat bawaan, innate, akan tetapi pengalaman dengan visual berbagai macam objek adalah perlu sebelum objek itu dapat dibedakan satu sama lain. Yang kedua adalah lingkungan yang kaya. Hep melakukan sebuah eksperimen dengan meneliti efek jenis kondisi pengasuh yang berbeda terhadap perkembangan intelektual yang dilakukan pada sebuah kelompok tikus. Kelompok yang pertama dibesarkan di dalam sangkar laboratorium, sedangkan kelompok yang kedua dibesarkan di rumah Hep oleh dua putrinya, dan tikus-tikus tersebut dibiarkan berkeliaran di rumah bermain dengan kedua putrinya Hep. Setelah beberapa waktu kemudian si tikus-tikus itu dikembalikan lagi ke laboratorium dan dibandingkan dengan kelompok yang pertama. Maka ditemukanlah bahwa kinerja tikus piaraan yang dibesarkan dalam lingkungan yang kaya lebih baik dalam memecahkan jalur teka-teki ketimbang tikus yang dibesarkan di sangkar laboratorium. Yang ketiga adalah kumpulan sel. Kumpulan sel adalah paket neurologis yang sangat terkait yang dapat diaktifkan oleh stimulasi eksternal dan internal atau kombinasi keduanya. Ketika suatu kumpulan sel aktif, kita mengaktifkan pemikiran tentang kejadian yang dipresentasikan oleh kumpulan tersebut. Menurut Hep, kumpulan sel adalah basis neurologis dari ide atau pemikiran. Yang keempat adalah frekuensi fase. Fase sequence atau frekuensi fase adalah serangkaian aktivitas kumpulan yang terintegrasi secara temporal. Ia sama dengan arus pemikiran. Jadi, Hep berpendapat bahwa variabel yang memenuhi belajar anak-anak yang mempengaruhi orang dewasa adalah variabel yang berbeda-beda. Proses belajarnya, anak akan menjadi kerangka asal untuk proses belajar selanjutnya. Seperti belajar bahasa bisa terjadi dengan lambat yang memungkinkan membutuhkan pembentukan jutaan kumpulan sel dan urutan fase. Akan tetapi setelah bahasa dikuasai, maka individu dapat menatanya dengan secara kreatif, sehingga Hep berkata bahwa pertama-tama terbentuknya sebuah blok bangunan pengetahuan dan kemudian datanglah wawasan dan kreativitas yang menjadi salah satu ciri proses belajar orang dewasa. Donald
OHEP mengambil kajian neuropsikologi, yaitu disiplin ilmu yang menelaah studi tentang struktur dan fungsi otak yang berkaitan dengan proses psikologis, khususnya perilaku individu. HEP berusaha untuk memahamkan bagaimana fungsi neuron. Neuron yang responsif dalam sistem sel saraf adalah proses yang mengirim informasi oleh elektromagnetikal musik. Bagian ini adalah komponen inti dari otak. Saraf tulang belakang yang bertulang belakang yang kabel sarafnya adalah kontribusi untuk proses psikologis seperti belajar. Belajar adalah memperoleh pengetahuan baru, perilaku dan keterampilan, nilai, preferensi atau pengertian, dan mungkin melibatkan synthesizing berbagai jenis informasi. Itu dia tadi penjelasan dari tokoh Donald OHEP. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyatakan dadah. Yang keempat adalah frekuensi fase. Fase sequence atau frekuensi fase adalah serangkaian aktivitas kumpulan yang terintegrasi secara temporal. Ia sama dengan arus pemikiran. Jadi, HEP berpendapat bahwa variabel yang memenuhi belajar anak-anak yang mempengaruhi orang dewasa adalah variabel yang berbeda-beda. Proses belajarnya, anak akan menjadi kerangka asal untuk proses belajar selanjutnya. Seperti belajar bahasa bisa terjadi dengan lambat yang memungkinkan membutuhkan pembentukan jutaan kumpulan sel dan urutan fase. Akan tetapi, setelah bahasa dikuasai, maka individu dapat menatanya dengan secara kreatif, sehingga HEP berkata bahwa pertama-tama terbentuknya sebuah blok bangunan pengetahuan dan kemudian datanglah wawasan dan kreativitas yang menjadi salah satu ciri proses belajar orang dewasa.